Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang ragam budaya lokal yang ada di Indonesia. Nah, akan ada beberapa topik yang saya bahas. Pertama, pengertian budaya lokal. Kedua, objek budaya lokal. Ketiga, ragam-ragam budaya lokal. Keempat, contoh budaya lokal yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, urgensi melestarikan budaya lokal. Selamat menonton. Budaya lokal. Sebenarnya budaya lokal itu apa sih? Nah teman-teman, ada beberapa pengertian tentang budaya lokal menurut para ahli nih. Kesimpulannya, budaya lokal adalah budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat itu sendiri. Budaya lokal juga bisa diartikan sebagai ciri khas sebuah kelompok masyarakat dalam berinteraksi dan berperilaku di lingkungannya. Jadi gitu tuh teman-teman artinya budaya lokal. Apa aja sih objek-objek budaya lokal? Nah, budaya lokal itu sendiri terbagi menjadi dua objek. Yang pertama, objek material atau objek benda yang bisa menghasilkan produk budaya lokal berupa pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Sedangkan objek non-material atau non-benda menghasilkan produk budaya lokal berupa cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, dan upacara adat. Nah, teman-teman tahu gak sih? Terdapat beragam budaya lokal yang ada di Indonesia. Bisa berupa upacara adat, rumah adat, pakaian adat, alat musik tradisional, lagu daerah, senjata tradisional, tarian tradisional, dan makanan khas suatu daerah. Dan masih banyak lagi. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh budaya lokal yang terdapat di Indonesia. Pertama, yaitu upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kalimantan Barat, yang mereka namai dengan naik dango. Upacara adat ini memang kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Dayak sebagai ucapan syukur pada Sang Pencipta, atau mereka menyebutnya dengan Dak Jubata, atas keberhasilan mereka dalam proses panen padi. Selanjutnya ada contoh pakaian adat dari wilayah Sumatera Utara yang disebut dengan ulos. Ulos adalah salah satu jenis kain khas masyarakat Batak, Sumatera Utara. Dijadikan sebagai pakaian, ulos juga sering dijadikan sebagai hadiah seremonial karena kain ini menyimbolkan status suku Batak. Ulos inilah yang kemudian identik dengan pakaian adat suku Batak. Selanjutnya adalah rumah gadang. Rumah gadang ini merupakan nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Sumatera Barat. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebutnya dengan Rumah Baanjuang. Nah, di dalam buku Rumah Gadang, Arsitektur Tradisional Minangkabau, dijelaskan bahwa arsitektur bangunan rumah gadang merupakan peninggalan tidak tertulis yang merupakan ciri dari kebesaran kebudayaan Minangkabau pada masa lalu. Bisa kita lihat teman-teman, atap dari rumah gadang ini unik banget ya. Nah, di sebelahnya terdapat gambar dari salah satu musik tradisional khas masyarakat Aceh yang bernama Serune Kale. Nah, Serune Kale ini merupakan trompet khas Aceh dengan struktur bentuk mirip klarinet. Serune Kale biasa dimainkan sebagai instrumen utama dalam sebuah pertunjukan musik tradisi di Aceh, diiringi guntrang, rapai, dan sejumlah instrumen tradisional lainnya. Hingga hari ini, Serune Kale masih hidup lestari di lingkungan masyarakat Aceh. Ini adalah salah satu contoh tari tradisional yang berasal dari Bali, yang biasa disebut dengan tari kecak. Tari kecak merupakan seni tari yang dipertunjukkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk berbaris dengan pola melingkar dan dengan irama tertentu serta mengangkat kedua tangan. Beberapa penari juga memerankan tokoh-tokoh seperti Rama, Shinta, Rahwana, hingga Hanoman. Nah, ini adalah salah satu contoh senjata tradisional yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Senjata ini diberi nama kujang. Kujang merupakan salah satu senjata tradisional yang paling tersohor di wilayah Jawa Barat. Senjata ini bahkan dijadikan ikon kota Bogor dengan dibuat tugu kujang yang berlokasi persis di samping kebun raya Bogor. Kujang memiliki asal-usul sejarah yang cukup panjang. Senjata ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Tarumanegara. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu budaya lokal, ragam, dan beberapa contoh budaya lokal yang ada di Indonesia, nah, teman-teman, mengapa kita harus melestarikan kebudayaan daerah atau budaya lokal? Karena budaya Nusantara merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya, merupakan identitas bangsa Indonesia dan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Budaya Nusantara yang unik membuat bangsa Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Dan budaya-budaya tersebut juga bisa menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik. Kita sebagai pemuda mempunyai peran untuk melestarikan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia, minimal kebudayaan daerah kita sendiri. Lalu,
Bagaimana cara kita melestarikan budaya-budaya tersebut? Yang pertama, dengan mengenal dan mempelajari budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Memperkenalkan budaya-budaya tersebut kepada orang lain. Lalu, manfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi budaya, aktif dalam mengikuti kegiatan kebudayaan, dan memasarkan produk hasil kesenian sampai ke mancanegara. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.